Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semakin menunjukkan kinerja, semakin semangat, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Ini merupakan satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, yaitu terkait dengan penerimaan P3K di tahun 2024. Nah, di sini disampaikan bahwa kepala daerah tunggu pusat kuota P3K 2024 tergantung DAU. Dalam hal ini adalah dana alokasi umum yang difokuskan untuk pembayaran gaji P3K 2024. Disampaikan lagi bahwa honorer teknis adalah prioritas. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, suatu hal yang wajar kalau para kepala daerah atau pimpinan daerah menunggu kesimpulan atau keputusan dari pemerintah pusat terkait dengan kuota P3K 2024, yang mana hal ini tergantung dari anggaran dana alokasi umum. Satu hal yang menggembirakan Bapak Ibu, karena honorer tenaga teknis ini juga merupakan satu prioritas, bukan hanya tenaga guru dan tenaga kesehatan, tapi tenaga teknis juga menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K 2024. Bapak Ibu honorer, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan bagaimana penerimaan P3K untuk tahun 2024 tahun depan. Disampaikan bahwa para kepala daerah atau kada menunggu regulasi pusat untuk penyelesaian honorer yang ditenggat tuntas 31 Desember 2024. Ada apa para kepala daerah menunggu pusat, Bapak Ibu? Yaitu terkait dengan dasar hukum atau regulasi penyelesaian honorer ini. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya, itu tergantung pemerintah pusat. Selain itu, para kepala daerah juga berharap ada tambahan dana alokasi umum dalam arti DAU untuk pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 tahun depan. Para bupati, pemerintah kabupaten, dalam hal ini juga salah satunya adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Kuburaya Muda, Mahendrawan, mengungkapkan pihaknya masih menunggu pusat soal teknis penyelesaian honorer ini. Rata-rata kepala daerah belum bisa melakukan apa-apa karena menunggu pusat, apalagi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN belum terbit atau belum ada. Ini kata Muda Mahendrawan yang ditemui jpnl.com sesuai penandatanganan MOU antara Universitas Terbuka dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat di UTCC Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada hari Senin 27 November 2023 hari ini. Dia mengungkapkan jumlah honorer di Kabupaten Kuburaya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, tahun depan pemerintah kabupaten akan memprioritaskan honorer teknis administrasi. Ingat Bapak Ibu ya, ini informasi dari pemerintah Kabupaten Kuburaya, yang mana honorer di daerahnya itu tidak terlalu banyak. Jadi diprioritaskan tenaga teknis administrasinya
untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K 2024. Jika dalam aturan pusat, pemerintah daerah diperbolehkan mengangkat honorer teknis administrasi menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu, maka akan segera diusulkan. Berapa kuotanya? Bupati Muda belum bisa memastikan karena akan melihat kekuatan anggaran lebih dahulu. Kami sih mau saja mengusulkan semaksimal mungkin, asalkan dana alokasi umum kami ditambahkan. Asalkan dana alokasi umum kami ditambahkan, ujarnya. Dia menegaskan kalaupun ada honorer teknis administrasi yang hanya bisa diangkat P3K paruh waktu, tetapi perlu ada tambahan dau. Tidak bisa hanya mengandalkan pada anggaran daerah, sebab Kabupaten Kuburaya perlu melakukan program lainnya. Intinya, kuota banyak atau sedikit tergantung kemampuan keuangan daerah. Kuburaya masih membutuhkan tambahan dana alokasi umum untuk pengangkatan honorer menjadi P3K, tegasnya. Dia menambahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, PNS maupun P3K, honorer perangkat desa, pemerintah Kabupaten Kuburaya menjalin kerjasama dengan universitas dengan kuliah di UT. Untuk mereka tidak perlu meninggalkan pekerjaannya. Jadi ini satu hal yang diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya, yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan universitas terbuka untuk segera kuliah di sana, supaya mereka tidak meninggalkan pekerjaannya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kuburaya juga memberikan beasiswa, walaupun ada sebagian yang diminta membiayai sendiri. Prinsipnya, SDM Kuburaya harus berkualitas. Bagi yang belum sarjana, kami fasilitasi agar bisa kuliah pendidikan jarak jauh atau PJJ di UT, ucapnya. Kerjasama pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan Universitas Terbuka atau UT juga dalam hal riset, khususnya untuk penguatan UMKM. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang disambut gembira ria oleh seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana pemerintah daerah juga tidak tinggal diam memperhatikan nasib para honorernya, khususnya tenaga teknis administrasi yang kemungkinan kualifikasi akademiknya banyak yang berstatus ijazah SMA. Nah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya, bahwa pemerintah Kabupaten Kuburaya menjalin hubungan kerjasama dengan Universitas Terbuka atau UT, supaya para honorernya, khusus tenaga teknis administrasi, bisa tetap kuliah dengan beasiswa untuk tetap melaksanakan pekerjaannya dan tidak meninggalkan pekerjaannya di instansi pemerintah. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan pada informasi ini, bahwa pemerintah daerah atau para kepala daerah tetap menunggu regulasi dari pusat terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN PTKK 2024, karena tetap berpatokan pada anggaran dalam arti dana alokasi umum. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga kabupaten, kota, daerah lain juga di provinsi lain juga memperhatikan nasib honorernya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.